juga bisa mengantarkan ke neraka. Ceritanya kan begitu. Ya, jadi contoh misalnya apa sih kebaikan orang miskin itu? Kebaikan orang miskin itu nanti kelak di akhirat itu. Kan ada hadisnya itu ya. Yadkhulul fuqara'ul muslimin al jannah qabla al aghniya binisfi yaumin. Akan masuk ke dalam surga dari kalangan orang-orang fakir miskin dari kalangan kaum muslimin itu setengah hari lebih cepat daripada orang-orang kaya. Nah, setengah hari yang dimaksud itu berapa? Bukan 6 jam, tapi 500 tahun. Ya, 500 tahun orang miskin itu lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Ya, ini kan menjadi kabar gembira. Kabar gembira. Makanya kita itu kalau melihat orang miskin ya, orang miskin kalau datang ke tempat kita bawahnya kan curiga, harap utang lah, itu harap inilah, harap itulah, mau kita berikan kita juga mungkin merasa ini kelihatannya tidak akan balik, merusak ukhuwah dan lain-lain kan itu ya. Padahal kita tahu orang miskin itu punya keutamaan. Maksudnya supaya kita tidak memandang sebelah mata ya. Boleh jadi nanti di surga itu ternyata ahli surga itu KTP-nya itu ya itu. KTP-nya dulu di dunia termasuk orang miskin ya, karena di rumahnya ada gas melon. Kan itu untuk orang miskin. Meskipun itu tidak jadi ukuran ya, di kita orang kaya berbanyak gas melon gitu. Jadi ini contoh ya bahwa kemiskinan itu ya sebenarnya bisa baik, bisa mengantarkan ke surga. Sebaliknya kekayaan itu kadang-kadang juga kekayaan juga bisa mengantarkan ke surga. Tetapi sebaliknya ya, kekayaan dan kemiskinan itu bisa mengantarkan ke neraka ya. Jadi kita itu perlu mengukur diri kita masing-masing ya. Sebenarnya kita itu pantasnya jadi orang kaya atau orang miskin? Kita tuh pantasnya jadi orang kaya atau orang miskin? Kaya. Nah, kaya. Jadi cara mengukurnya nggak begitu. Jadi cara mengukurnya begini ya. Karena mohon maaf ya, tidak semua orang kuat pegang uang itu. Ya, tidak semua orang kuat pegang uang. Saya bukan kuat. Masalah kuat pegang uang apa tidak gitu ya. Oh, saya kuat pegang uang misalnya gitu ya. Bukan masalah itu. Ada orang tadinya itu orangnya baik begitu pegang uang, terus kemudian sifat-sifat jahatnya muncul. Sebenarnya bukan cuma uang ya, kekuasaan sama saja. Ya, ada orang yang dan banyak lah. Kita ngomong netral saja ya. Banyak yang alim, banyak yang latar belakangnya pesantren atau kiai ketika jadi punya jabatan-jabatan tertentu mungkin tidak kuat kena goda. Kan gitu banyak ya. Jadi kita ini adalah fenomena umum. Jadi kembali ke persoalan, banyak orang tidak kuat pegang uang. Maka kita perlu mengukur diri. Kalau mau jujur, di kalangan ulama itu ada perbedaan pendapat. Itu sebenarnya kita boleh ada nggak batasan maksimal kita punya harta kekayaan? Jadi kita misalnya ada nggak batasan maksimal kita punya harta kekayaan? Ya, jumhur ulama kita tidak ada batasan harta kekayaan. Ya, yang harus yang bisa kita miliki. Artinya tidak ada batasnya gitu loh. Kalau memang kita punya bisa menghasilkan 1 miliar ya, 10 miliar, 100 miliar. Kalau memang boleh ya, tidak apa-apa, tidak haram. Meskipun kita sudah kaya. Jadi ini pendapat jumhur ulama, tidak ada batasan maksimal dalam kepemilikan harta. Dalilnya apa? Zaman sekarang kan dikit-dikit dalilnya apa? Dalilnya itu karunia Allah kepada Nabi Sulaiman. Ya, dalilnya itu karunia Allah kepada Nabi Sulaiman. Jadi pendapat jumhur itu tidak ada batasan. Tetapi nanti ada pendapat minor ya, misalnya dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya, bahwa harta kekayaan itu melebihi batas tertentu maka dia akan menghasilkan siksa bagi pemiliknya. Tetapi jumhur itu memang tidak ada batasan kepemilikan kekayaan. Nah, masalahnya kembali ke kita. Ambil contoh ya. Misalnya kita itu punya gaji 5 juta. Kita punya pendapatan 5 juta. Dengan pendapatan 5 juta itu, ternyata kita bisa tilawah sehari sejuz. Kita bisa apalagi? Datang ke masjid untuk sholat jamaah. Kita bisa mudah melakukan amal-amal soleh. Maka berarti 5 juta itu aman. Ya, 5 juta itu aman. Kemudian ada penghasilan lain atau ada kenaikan apa namanya, pangkat apa sih, jabatan ya, ada kenaikan jabatan, mungkin ada penghasilan lain. Sederhananya kita sekarang punya penghasilan 10 juta. Dengan penghasilan 10 juta itu ternyata kita masih tilawahnya masih bisa ya, masih bisa rajin ke masjid musola, masih enteng dan lain-lain. Oh, berarti masih aman
tambahin lagi terus gitu ya, sampai batas tanda kutip. Misalnya pendapatan kita 25 juta. Dari 25 juta itu ternyata tilawahnya mulai susah. Tilawahnya mulai susah karena sibuk sih ya, pegangannya HP terus gitu kan. Tilawahnya mulai susah, ke masjid mulai susah. Oh, berarti kita mulai mikir batasnya saya sekian. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan maksimal. Ini pendapat jumhur tentang kepemilikan harta. Tetapi mari kita ukur ke diri kita masing-masing. Saya pantasnya itu berapa? Yang dengan itu dunia saya aman. Dunia maksudnya begini, kita kan punya banyak hajat kepada dunia ya. Jadi tidak bisa kita tinggalkan sama sekali, tidak bisa. Karena kita punya hajat ya, untuk bayar SPP lah, untuk bayar listrik lah, untuk macam-macam lah. Itu ya, kita punya hajat. Jadi tidak bisa kita tinggalkan. Jadi bagaimana caranya kita memiliki harta? Dengan harta itu dunia kita aman, kehormatan kita terjaga, tetapi akhirat kita selamat. Kan ceritanya begitu ya, berkaitan dengan masalah harta ya. Jadi harta ini perkara yang penting dan mari kita bisa seimbang ya. Mari kita bisa seimbang ketika kita mengejar masalah keduniaan dengan masalah harta. Tetapi sekali lagi memang dari awal kita pahami harta itu adalah pisau bermata dua ya, pisau bermata dua. Kekuasaan sama saja. Kekuasaan itu juga pisau bermata dua. Kalau dari awal kita selalu didoktrin kekuasaan itu baik terus ya, maka pikiran kita nanti bagaimana caranya kita berkuasa. Tetapi kalau kemudian kita paham ya bahwa kadang-kadang kekuasaan ini bisa melenakan, bisa merusak, bisa membawa masalah. Nah, kita kan ketika kita sampai di puncak kita jadi lebih hati-hati. Nah, permasalahannya bahwa harta itu masalah penting iya, tetapi jarang dibahas. Materi-materi pengajian kita ketika berurusan dengan harta kadang-kadang itu malah kebalikannya. Kita diperintahkan untuk zuhud misalnya, ya, atau ya itu juga benar ya. Tetapi kadang-kadang obat itu ketika porsinya berlebihan itu kan bisa muncul efek samping kan gitu ya. Jadi biasanya berkaitan dengan masalah harta kita diperintahkan untuk zuhud, ya. Terus kemudian apa sih? Wamal hayatud dunya illa mata ghurur ya. Jadi itu adalah kesenangan yang menipu dan lain-lain. Sudah jarang dibahas. Kemudian ternyata pembahasannya lebih banyak yang negatif. Sehingga kemudian umat Islam itu tidak punya banyak panduan berkaitan dengan masalah mencari harta dan mengelola harta. Karena tidak punya panduan, maka akhirnya ketika mereka mencari harta ya semau-maunya. Oh, tidak pernah dibahas. Kan gitu ya. Materi pengajian tidak pernah bahas masalah harta, ketika dibahas lebih banyak yang negatif. Akhirnya ya melakukan praktik-praktik yang dalam timbangan syariat itu sebenarnya tidak benar ya. Praktik-praktik dalam timbangan syariat itu tidak benar ya. Apalagi misalnya muncul lagi pemikiran-pemikiran bahwa buat apa kita belajar hukum jual beli, toh kita bukan pedagang. Itu ya, ada di antara kita mungkin punya pikiran begitu ya. Masalah jihad, buat apa kita belajar masalah jihad? Kita bukan tentara. Ya, buat apa kita masalah politik? Kita bukan anggota dewan ya gitu ya. Dan lain-lain. Padahal kalau mau jujur, tiap hari kita melakukan jual beli. Tiap hari, meskipun kita bukan pedagang, kita kan melakukan jual beli. Minimal kita beli gitu ya. Minimal kita beli. Atau misalnya dalam posisi tertentu kadang-kadang kita menjadi penjual. Misalnya kita punya HP, terus kemudian kita pengen ganti yang baru. Kan HP yang lama kita jual. Jadi maksudnya meskipun kita bukan seorang pedagang, tetap saja penting bagi kita untuk belajar fikih masalah jual beli. Karena tiap hari kita lakukan ya, termasuk dalam promosi-promosi ya, bagaimana promosi-promosi yang tepat, yang tidak melanggar syariat. Dan harapan kami sebenarnya BMT Khonsa itu bisa ambil peran dalam urusan-urusan seperti ini. Ya, misalnya melakukan edukasi kepada para anggotanya, mungkin di klaster tertentu, di RW mana, misalnya ya, dikumpulkan. Kalau di situ ada masjid yang bisa kita gunakan, kita kumpulkan di situ. Ya, bisa kita kumpulkan di situ anggota-anggota kita. Kemudian kita melakukan edukasi berkaitan dengan masalah harta ya, cara mencari harta yang benar, cara mengelola harta yang benar, cara membelanjakan harta yang benar ya.
bisa melakukan edukasi ya, terus kemudian juga mungkin melakukan community development itu asik ya. Di pasar-pasar tertentu misalnya kita punya sejumlah anggota di situ, kita kumpulkan pengajian bahas masalah fikih muamalah maliyah ya. Nah ini termasuk diantara mungkin program ya, satu dua kali program bisa kita jalankan, yang kita bisa sisir ya, sambil kita promosi produk-produk kita ya. Ada masalah baitul malnya, kemudian ada masalah umroh dan lain-lain sekalian gitu ya. Jadi kita memang ada turun ke bawah, toh kita memang datang menyapa anggota kita sendiri. Jadi yang kita sapakan bukan orang lain. Ada tanggung jawab moral. Kalau selama ini mungkin kita sudah mengajak mereka sebagai mitra bisnis ya, sebagai mitra usaha, bisa memberikan keuntungan dan lain-lain, maka kita punya kewajiban untuk memberikan edukasi ya. Kita bikin kajian-kajian tapi khusus berkaitan dengan masalah harta. Di sini banyak ya, karena di sini para pelaku ekonomi syariah ya, siapa yang ngisi ya antum semua saja yang ngisi. Ya bisa ini. Kalau kira-kira susah lah baru nanti memang syariahnya turun. Tapi kalau kira-kira mudah ya antum sendiri yang ngisi ya. Jadi kan ini bagian dari cara kita berkomunikasi, membangun hubungan berkelanjutan dengan para anggota ya. Nah ini berkaitan dengan masalah harta. Sekali lagi masalah mencari harta yang halal itu wajib hukumnya ya. Thalabul halal faridoh. Kita selama ini suka ngomong thalabul ilmi faridoh, kan gitu ya. Padahal ada hadis lain, thalabul halal, mencari harta yang halal itu faridoh, fardu. Ba'dal faridoh, setelah kita menunaikan kewajiban yang lain ya. Jadi mencari harta itu adalah kewajiban ya, hukumnya harta yang halal, bukan sekedar mencari harta ya. Kalau mencari hartanya bekerja, itu hukum asalnya malah mubah. Bekerja itu hukum asalnya mubah ya, itu hukum asal. Tetapi hukum turunannya itu akan dikembalikan ke orang masing-masing, karena kondisi orang kan berbeda. Ada orang dari awal terlahir kaya ya, dia mau kerja mau tidak emang sudah punya harta, kan gitu ya. Ada orang memang lagi kesulitan ya, maka bagi dia itu wajib. Jadi ada hukum asal, ada hukum turunan, sama seperti nikah. Hukum asalnya itu kan sunnah, tetapi jatuhnya ke orang itu bisa beda-beda. Kadang-kadang ada yang wajib gitu, kadang-kadang ada yang makruh gitu, kadang-kadang ada yang haram gitu ya, kata yang dinikahi ternyata masih ada saudara atau apa, kan gitu ya. Jadi ada hukum asal, ada hukum turunan. Hukum asal itu dasar, kemudian hukum turunan barangkali 1-2 orang itu beda-beda ya. Nah masalah bekerja, hukum asalnya itu sebenarnya mubah saja. Nah tinggal kita baliknya ke kita, kira-kira bagaimana nih kalau kita sudah hartanya di rekeningnya miliaran, kelihatannya buat kita yang mau kerja ya boleh, mau tidak juga boleh, itu jais saja ya. Nah ini berkaitan dengan yang kedua, bahwa masalah harta itu penting. Yang ketiga yang mau kami sampaikan bahwa ini berkaitan dengan masalah kelembagaan ya, kelembagaan, karena kita itu sudah 25 tahun beroperasi ya. Ini maksudnya sudah menanti sebentar ya. Jadi kita itu sudah beroperasi selama 25 tahun. Dalam satu organisasi biasanya kan suka ada interaksi ya, interaksi antara lembaga dengan para pegawainya atau orang-orang yang bekerja di dalamnya atau para pengelolanya. Ya, jadi kalau sebuah organisasi itu diukur, itu kan indikatornya banyak. Indikatornya boleh jadi tentang perilaku pengelola atau perilaku anggota. Boleh jadi indikatornya masalah kebijakan-kebijakan dari yang dikeluarkan. Boleh jadi masalah SOP-nya, boleh jadi masalah reward and punishment, boleh jadi macam-macam lah. Masalah organisasi itu bisa diukur ya. Tetapi yang mau kita bicarakan di sini adalah masalah interaksi yang terjalin antara anggota pengelola dengan organisasinya. Karena kita itu hujan ya. Ikan. Aduh. Tinggal diinjek aja nampak. Besar mana jadi ini? Nah, kembali ke persoalan begini ya. Kita itu sebagai pengelola
ketika kita masuk ke dalam satu instansi apapun itu atau satu komunitas apapun itu namanya, itu kita semestinya membawa nilai-nilai diri kita, membawa kualitas diri kita, membawa karakter diri kita agar bisa memberikan nilai tambah kepada organisasi atau instansi yang kita masuki itu. Jangan malah kemudian kita membawa masalah pribadi kita menjadi masalah organisasi. Kalau di Muhammadiyah sebentar lagi juga mau milad ya. Kan ada itu hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dari Muhammadiyah, kan kira-kira begitu. Nah, ini kan kata-kata itu tidak mungkin lahir dari ruang kosong. Boleh jadi karena ada kasus-kasus tertentu sehingga muncul kata-kata begitu, kan gitu ya. Nah, jadi ketika kita itu ingin masuk atau masuk ke dalam satu komunitas atau satu instansi, semestinya kita itu membawa kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Kalau kita termasuk orang yang merekrut, orang yang membawa ya pihak lain untuk masuk, maka pastikan bahwa yang kita masukkan ke dalam komunitas, yang kita masukkan ke dalam instansi itu orang-orang yang bisa berkontribusi, orang-orang terbaik yang kita bawa. Seperti rekrutannya Abu Bakar As-Siddiq dulu ketika masuk Islam, beliau itu tidak berhenti pada dirinya, beliau itu membawa orang-orang terbaik. Antum tahu siapa sahabat yang direkrut Abu Bakar? Utsman bin Affan masuk Islam lewat jalur Abu Bakar. Utsman bin Affan. Kemudian siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Kemudian siapa lagi? Bilal bukan. Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar ya. Masuk Islam dengan Abu Bakar ya. Terus kemudian banyak Zubair bin Awam ya. Ini contoh Thalhah bin Ubaidillah. Itu bayangkan ya. Ini orang-orang yang diajak didakwai oleh Abu Bakar, mereka masuk Islam lewat jalur Abu Bakar. Dan kalau antum perhatikan 10 orang yang dijamin masuk surga itu, Asharatun fil Jannah, itu rekrutannya Abu Bakar. Ya kan ada hadis itu Asharatun fil Jannah. Abu Bakar fil Jannah wa Umar. Kalau Umar bukan lewat Abu Bakar ya. Umar fil Jannah wa Utsman ya wa Ali wa Zubair wa Thalhah. Itu nama-namanya Abu Bakar As-Siddiq yang merekrut mayoritasnya. Jadi Abu Bakar itu ketika masuk Islam dia berpikir bagaimana orang-orang terbaik itu saya ajak sehingga mereka bisa masuk Islam dan bisa berkontribusi. Dan memang luar biasa kontribusinya orang-orang ini yang direkrut Abu Bakar itu tidak putus-putus, tidak kenal futur gitu loh. Ya tidak kenal. Kalau kita kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Tapi kan orang-orang yang direkrut Abu Bakar itu luar biasa. Ini satu. Yang kedua ya, ini bagaimana caranya pengelola-pengelola yang sudah masuk ini bisa rukun, bisa harmonis. Ya karena di antara masalah untuk mengharmoniskan pemain-pemain besar itu ya di situ masalah ego. Ya kalau antum perhatikan pelatih di klub-klub besar, mereka itu kan disediakan pemain-pemain berkualitas, penyerangnya berkualitas ya, sampai kipernya berkualitas. Permasalahannya kan mereka masing-masing punya ego. Dan ego ini kalau tidak ditundukkan, kalau tidak diharmoniskan, kalau tidak diserasikan, nanti malah kontraproduktif. Ini pemainnya isinya line up-nya isinya orang-orang hebat tapi tidak mampu mengembangkan permainan karena permainan tim tidak berjalan, yang bermain adalah permainan individu-individu. Kan begitu. Nah, ini antum semua sudah masuk di PMT Khonsa sebagai pengelola. Salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita itu bisa menjadi satu tim yang baik ya, bisa konstruktif, bisa sinergi. Dan tanggung jawab ini bukan cuma sekedar di HRD ya, tetapi tanggung jawab kita semua. Yang ketiga, bahwa organisasi satu instansi biasanya juga punya nilai-nilai tertentu yang akan menjadi ciri anggotanya. Itu di mana-mana begitu. Ya, masuk ke dalam organisasi atau lingkungan tertentu, orang tadinya punya sifat begini akhirnya berubah jadi punya sifat begitu. Contoh ya. Contohnya itu orang ketika masuk dunia militer, ya boleh jadi waktu sebelum dia masuk dunia militer dia orang pemalu, boleh jadi dia penakut, kayak gitu ya. Tapi setelah masuk ke militer digembleng tiap hari, ya akhirnya lama-lama jadi pemberani. Nah kira-kira antum selama ini bertahun-tahun masuk di
BMT Khonsa, kira-kira nilai tambah apa yang telah diberikan, atau karakter apa yang telah diberikan, atau kebiasaan apa yang telah diberikan sehingga terinternalisasi ke para pengelolanya, ya, karena kita ini adalah lembaga-lembaga keuangan syariah, misi keislaman kita itu begitu kuat, begitu tinggi, maka semestinya nilai-nilai keislaman itu yang masuk, ya, nilai-nilai keislaman itu yang masuk ke dalam diri kita. Ada kebiasaan-kebiasaan di pagi hari, ada kebiasaan-kebiasaan dalam bekerja, ya, misalnya berdoa dulu, wudu dulu, sholat dulu, ini itu gitu ya. Tapi jangan kelamaan, sampai jam 10 masih wiridan itu ya. Bahaya itu, kasihan ya. Mestinya kita sudah beraktivitas, malah kemudian kita akhirnya sengaja ya mencari kesibukan lain. Nah ini amal yominya mestinya dibagi-bagi, berapa persen yang diselesaikan di instansi, berapa persen yang diselesaikan di luar ya, supaya tidak mendolimi juga maksudnya. Ya, supaya tidak mendolimi ya. Ini jadi kita itu perlu memikirkan ya, ini teman-teman dari BMT Khonsa, jajaran pengurus, jajaran pengelola ini bagaimana caranya para pengelola yang sudah bekerja di BMT Khonsa jadi punya karakter-karakter khusus. Amin. Ya, punya keunggulan-keunggulan khusus. Amin. Yang tidak sama dengan mereka-mereka yang tidak bekerja di sini. Ini gitu ya. Nah, ini penting. Terakhir kami sampaikan ini berkaitan dengan masalah ini ya. Mari BMT Khonsa ini kita jaga bareng-bareng lah. Ini aset ya. Sebagaimana kita tinggal di Indonesia ya, kita mencari makan di Indonesia, hidup di Indonesia, mari kita jaga tanah kita dengan baik. Nah, BMT Khonsa ini kan tempat kita mencari nafkah, tempat, dan bukan cuma kita ya, anggota-anggota kita ya, termasuk juga kalau ngomong kepentingan ya banyak, dinas ya, dinas, masyarakat ya, dan juga kemudian sesama lembaga keuangan syariah itu masing-masing mari kita jaga dengan baik ya. Jangan sampai muncul ada masalah-masalah ya, masalah-masalah. Jadi kalau dalam satu organisasi disiplin internalnya kuat, masalah pasti ada, tetapi kan bisa ditekan ya. Tetapi kalau di organisasi yang disiplinnya lemah, ini masalah semakin besar ya, karena tidak ada pihak-pihak yang jadi penjaga gawang. Nah, harapan kita penjaga gawang di sini memang mumpuni, dan kita sendiri punya kemampuan, punya itikat yang baik untuk menjaga agar BMT Khonsa ini bisa menjadi lembaga yang baik ya. Karena begini, ini masalah-masalah begini kan masalah-masalah kolektif. Boleh jadi masalahnya malah bukan di sini, ada masalah di BMT yang lain misalnya ya. Nah, kemudian masalah di BMT yang lain kemudian timbul sentimen negatif, ini menjalar kemana-mana, boleh jadi ya. Jadi bukan sekedar kita berpikir begini, berpikirnya kolektif, bukan hanya berpikir cuma BMT Khonsa saja ya, tetapi kita sama-sama menjaga supaya nama baik lembaga keuangan syariah ini memang benar-benar bisa bisa kita terjaga, mendapatkan kepercayaan yang baik dari masyarakat ya. Ini terakhir kami sampaikan ya, moga-moga kita berdoa bersama lah. Dulu Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, beliau itu banyak mendoakan kebaikan-kebaikan kepada Madinah ya. Allahumma barik, apa saja sih? Ya Allah berkahilah, kan itu ya, fi madinatina wa barik lana fi muddana, sampai mud dan soknya itu didoakan. Nah, kita itu kalau bisa berdoa yang sama ke BMT Khonsa, ya Allah berkahilah kantor kami, berkahilah apalagi pengelola kami gitu. Berkahilah buku-buku kami gitu. Berkahilah brankas kami dan lain-lain ya. Jadi kita doakan, dulu Rasulullah jadi begitu ya. Allahumma barik lana fi samarina, ya Allah berkahilah buah-buahan kami, wa barik lana fi madinatina, berkahilah kota kami, sampai mud dan soknya itu dimintakan keberkahan. Lah kita itu biasanya mendoakan begitu bagi negeri kita setahun sekali pas malam 17-an ya. Dan mungkin kita mendoakan begitu untuk BMT kita juga setahun sekali jelang tanggal 19 Oktober ya. Nah, sekarang bagaimana kita doakan seperti itu bisa pekanan atau minimal atau bahkan harian, pagi-pagi langsung berdoa, ya Allah berkahilah meja ini, berkahilah kursi ini, berkahilah apa segala macam yang ada di situ ya, sehingga memang kita bisa memancarkan keberkahan. Berkah itu apa sih? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan ya. Jadi ini diantara hal-hal yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa bersama BMT Khonsa ini semakin bermanfaat ya, bermanfaat karena ada hadis khairun nas
Anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu paling bermanfaat. Ya kira-kira kalau dikiaskan sebaik-baik lembaga juga yang paling bermanfaat. Ya semakin banyak menebar manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Eko Jinanto atas